Kontroversi LGBT seolah tak ada habisnya. Kali ini, Piala Dunia 2022 di Qatar menjadi panggungnya. Publik terbelah antara yang pro dengan yang tak sepakat dengan larangan LGBT di Piala Dunia di negara Islam ini. Polemik LGBT makin memanas usai terjadi perang ban kapten bagi pendukung dan pihak sebelah yang melawan propaganda LGBT. Belakangan, kontroversi makin meluas setelah parlemen Rusia secara resmi mengesahkan undang-undang yang melarang kampanye propaganda LGBT kepada segala usia. Pengesahan ini termasuk denda terkait hal tersebut. Di bawah undang-undang baru yang dibahas Kamis 24 November 2022, setiap peristiwa atau tindakan yang dianggap sebagai upaya untuk mempromosikan homoseksualitas, termasuk online, film, buku, iklan, atau di depan umum atau publik, dapat dikenakan denda yang berat. Denda akan mencapai 400.000 rubel atau sekitar 100 juta untuk individu dan hingga 5 juta rubel atau sekitar 1,2 miliar untuk badan hukum. Sedangkan untuk warga negara asing dapat menghadapi 15 hari penangkapan dan pengusiran dari Rusia. Anggota parlemen mengatakan mereka membela moralitas, dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan larangan itu demi keturunan dan terjaganya nilai-nilai keluarga tradisional yang menyatakan keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak, bukan orang tua satu, orang tua dua, dan anak pungut. Tetapi kelompok hak asasi manusia mengatakan langkah itu dirancang untuk melarang representasi minoritas seperti LGBT dalam kehidupan publik. Sementara itu, berbeda dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Ukraina Zelensky berniat akan membuka pintu untuk melegalkan kemitraan sipil sesama jenis di negara itu. Langkah ini diambil sebagai tanggapan atas petisi yang menyerukan pernikahan setara untuk diperkenalkan di negara yang dilanda perang tersebut. Adapun kemitraan sipil merupakan hubungan yang diakui oleh negara dan serupa dengan perkawinan. Dalam jawaban tertulis secara online, Zelensky menjelaskan bahwa tidak mungkin melegalkan pernikahan sesama jenis saat negara masih berperang karena akan memerlukan perubahan konstitusi. Namun, dia mengatakan pemerintahnya telah mencari solusi mengenai legalisasi kemitraan sipil terdaftar di Ukraina sebagai bagian dari pekerjaan untuk membangun dan memastikan hak asasi manusia dan kebebasan. Kode Keluarga Ukraina mendefinisikan bahwa keluarga adalah unit utama masyarakat. Keluarga terdiri dari orang-orang yang hidup bersama, dihubungkan oleh kehidupan bersama, memiliki hak dan kewajiban bersama menurut konstitusi Ukraina. Pernikahan didasarkan atas persetujuan bebas dari seorang wanita dan seorang pria, tulis Zelensky di situs web kepresidenan Ukraina. Dalam dunia modern, tingkat masyarakat demokratis diukur antara lain melalui kebijakan negara yang bertujuan untuk menjamin persamaan hak bagi semua warga negara. Setiap warga negara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat sipil. Ia berhak atas semua hak dan kebebasan yang diabadikan dalam konstitusi Ukraina, kata Zelensky. Semua orang bebas dan setara dalam martabat dan hak mereka. Zelensky juga berterima kasih kepada lebih dari 28.000 orang yang menandatangani petisi untuk posisi sipil aktif mereka di bawah hukum Ukraina. Presiden harus meninjau petisi yang mendapatkan lebih dari 25.000 tanda tangan. Seruan untuk memperkenalkan pernikahan sesama jenis di Ukraina telah dipercepat oleh perang. Diketahui ada sejumlah orang LGBTQ yang bertugas di militer dan perlindungan hukum lebih besar yang dimiliki warga sipil yang menikah. Pada Juni, PBB mengidentifikasi orang-orang LGBTQ sebagai kelompok yang secara khusus terkena dampak perang dan mengatakan para pengungsi LGBTQ dari negara tersebut seringkali menghadapi resiko pengucilan, eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, dan menghadapi resiko perlindungan yang berbeda.
Ukraina melegalkan homoseksualitas setelah jatuhnya Uni Soviet. Tetapi, sikap dan hukum anti-LGBTQ tetap berlaku di negara tersebut. Diskriminasi di tempat kerja berdasarkan orientasi seksual dilarang, tetapi tidak ada pengakuan hukum atas hubungan sesama jenis. Pasangan sesama jenis dilarang mengadopsi anak dan tidak dilindungi oleh Undang-Undang Kejahatan Kebencian menurut pengawas ILGA Europe.